Jika saat perang Israel dengan Hamas berlangsung, pasukan Hamas lebih sering bergerilya dari terowongan ke terowongan, ada hal yang berbeda mereka tunjukkan saat gencatan senjata dan memantik perhatian Israel Defense Force atau IDF. Hal pertama adalah ratusan atau bahkan ribuan anggota Hamas yang turun ke jalan bersenjata lengkap dan seakan pamer menunjukkan auranya di publik. Mereka seolah ingin menunjukkan kepada Israel bahwa serangan dengan berbagai alat canggih yang mereka miliki tak mampu membasmi kelompok itu. Momen itu terjadi ketika proses pertukaran sandera antara Israel dan Hamas yang telah berlangsung pada 19 dan 25 Januari 2025 lalu. Selain munculnya pasukan Hamas bersenjata lengkap, ada satu kesan lain yang membuat IDF khawatir. Israel ngotot ingin Hamas memulangkan salah satu sandera sipil wanita bernama Arbel Yehud. Satu orang ini yang menurut Israel pembebasannya sempat ditahan-tahan oleh Hamas menjadi alasan kenapa warga Palestina sempat dilarang pulang ke Gaza Utara. Bagaimana kisah lengkap soal drama di balik pertukaran sandera ini? Jadi siapa itu Arbel Yehud? Dikutip dari New York Times, Arbel Yehud adalah sandera perempuan Israel yang ditangkap di rumahnya di daerah Nir Oz, Israel Selatan saat serbuan Hamas pada 7 Oktober 2023 lalu. Arbel Yehud adalah sandera sipil perempuan terakhir yang diyakini Israel masih hidup. Nah, berdasarkan ketentuan dalam perjanjian gencatan senjata, Yehud seharusnya masuk dalam dua kelompok sandera pertama yang dibebaskan. Entah itu pada tanggal 19 Januari atau 25 Januari 2025. Israel secara spesifik meminta sandera sipil perempuannya itu dibebaskan sebelum para tentara perempuan yang sudah dibebaskan pada Sabtu 25 Januari 2025 lalu. Karena hal inilah juru bicara Israel Defense Force atau IDF Daniel Hagari menuding Hamas melanggar kesepakatan. Tak cuma Yehud, Israel juga masih mencari tahu kondisi dari Siri Bibas dan kedua putranya yang kondisinya belum bisa dikonfirmasi. We cannot and will not forget the 90 hostages, including women, children, and elderly men, still remain in brutal conditions in Hamas captivity. Hamas failed to meet its obligations to first release Israeli female civilian hostages as part of the agreement. We are determined to return of Arbel Yehud, an Israeli citizen kidnapped from Nir Oz, and also Shiri Bivas and her two children, Kfir and Ariel, whose welfare we are extremely concerned about. Sejumlah pejabat Israel yakin Yehud tidak ditawan oleh Hamas, tapi oleh pihak lain yang bisa jadi adalah Jihad Islam Palestina. Sementara Hamas menuding Israel ragu-ragu untuk sepenuhnya melaksanakan perjanjian gencatan senjata. Perselisihan ini menjadi salah satu yang paling signifikan antara kedua belah pihak sejak gencatan senjata tahap pertama mulai berlaku. Perselisihan ini berdampak langsung terhadap warga Gaza. Kelompok Hamas melaporkan Israel telah menghalangi upaya pemulangan pengungsi Palestina ke Gaza Utara. Tindakan Israel memicu puluhan ribu warga Palestina berdesakan di Gaza Selatan pada Minggu 26 Januari 2025 untuk menyeberang ke Gaza Utara. Israel memperingatkan pengungsi Palestina tidak kembali ke Gaza Utara sampai salah satu sandera Hamas, Arbel Yehud, dibebaskan. Padahal Hamas telah memberitahu para mediator bahwa perempuan Israel yang ditawan itu masih hidup dan akan dibebaskan pada Sabtu minggu depan. Pada akhirnya para mediator mengumumkan kalau Arbel Yehud akan dibebaskan pada Jumat 31 Januari 2025 mendatang bersama dua sandera lain. 3 sandera tambahan akan dibebaskan keesokan harinya. Israel pun akhirnya mengizinkan warga Palestina untuk kembali ke rumah mereka di Gaza Utara.
Sabtu 25 Januari 2025, dalam upacara pembebasan 4 sandera wanita militer Israel, ada pemandangan unik. Selama perang, keberadaan kelompok Hamas sangat sulit dideteksi. IDF memperkirakan mereka bersembunyi di terowongan-terowongan bawah tanah atau berbaur di antara warga sipil. Namun dalam upacara itu, puluhan pejuang Hamas muncul ke permukaan. Keberadaan mereka amat mudah dikenali dengan penutup muka dan ikat kepala hijau, seragam militer, dan menenteng senapan. Di luar upacara penyerahan sandera, ribuan polisi Hamas muncul kembali di sepanjang Gaza. Mereka hadir bahkan di wilayah yang paling parah mengalami kehancuran. Hal ini menunjukkan meskipun Israel mengerahkan semua kekuatan militernya di Gaza, mereka gagal memenuhi salah satu tujuan utama perang, ini menyingkirkan Hamas dari kekuasaan. Kelompok itu terbukti mampu bertahan selama 15 bulan dari serangan bertubi-tubi Israel. Tak cuma bertahan, Hamas juga masih mampu memegang kendali atas Gaza. Kelompok itu pada Senin 27 Januari 2025 mengatakan akan mengkoordinasikan penyaluran bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza. Kemampuan Hamas untuk bertahan ini tak terlepas dari perekrutan anggota skala besar. Sebuah sumber intelijen AS menyebut Hamas telah merekrut antara 10 hingga 15 ribu personel baru. Sementara dilansir dari Reuters, mereka sebagian besar digunakan untuk tugas-tugas keamanan sederhana. Meski begitu, jumlah pejuang yang tewas dari kelompok tersebut hampir sama. Artinya, konflik dengan Israel memberikan dampak signifikan bagi kelompok yang sempat berkuasa di Gaza tersebut. Meski begitu, kelompok Hamas tetap kuat di jalur Gaza, meski sebagian besar wilayah tersebut telah hancur akibat serangan Israel. Hamas yang sebelumnya memiliki 20 hingga 25 ribu pejuang kini terus berupaya mempertahankan kekuatan. Pejabat Israel termasuk Duta Besar Israel untuk PBB dan Libanon mengakui perekrutan baru oleh Hamas tetapi mengecilkan ancamannya. Sementara Kepala Militer Israel Herzi Halevi mengakui Hamas telah menderita kerusakan parah, termasuk kehilangan sebagian besar komandan militernya. Namun Herzi Halevi menegaskan kelompok itu belum sepenuhnya dihancurkan. Meski sedang menjalani gencatan senjata, Israel-Hamas ternyata masih berkonflik. Kali ini bukan perang, tapi soal pembebasan sandera. Israel menuding Hamas melanggar perjanjian dengan tidak membebaskan sandera wanita sipil terakhir bernama Arbel Yehud. Imbasnya ribuan warga Palestina harus menanti dengan cemas karena Israel tak mengizinkan mereka kembali ke Gaza Utara. Sementara Hamas malah pamer eksistensi dengan muncul kembali di berbagai penjuru Gaza. Hadirnya mereka seolah memberikan sinyal bahwa Hamas masih kuat, bahkan masih mampu memerintah Gaza. Akankah muncul drama-drama kembali sepanjang gencatan senjata tahap pertama ini? Dan pada akhirnya apakah kedua pihak sepakat untuk memulai gencatan senjata tahap kedua? Saksikan perkembangan di Gaza hanya di kanal YouTube Kompas.com.